Ada apa antara Veda dan Marc Marquez? Apa benar pembalap Indonesia ini ditakdirkan menjadi the next Marquez? Dan mengapa pengamat dunia makin gencar menyebut namanya? Siap-siap, karena kisah ini akan bikin kamu merinding. Bayangkan, seorang bocah kecil Indonesia duduk di kursi talk show. Itu kini sedang menulis sejarah. Namanya Veda Ega Pratama. Yang bikin merinding, jejak sang idola makin terlihat jelas dalam setiap aksinya di lintasan. Ini bukan sekedar fanboy biasa. Veda punya ikatan personal dengan Marc Marquez. Mereka pernah bertemu langsung saat Marquez masih memperkuat Honda dan Veda sedang berdarah-darah di Asia Talent Cup. Ada video bersejarah saat Marquez komentar langsung setelah melihat aksi Veda. Apa kata sang legenda? Incredible. Saya udah banyak dengar tentang dia. Kalau dia jaga fokus, dia bisa tembus level tertinggi dunia. Replay video Marquez. Dengar sendiri kan? Prediksi langsung dari Marc Marquez sendiri. Tapi apa yang bikin Veda disamakan Marquez? Ini jawabannya. Naluri berbahaya. Overtake di celah sempit? Gas! Keputusan ekstrim dalam sepersekian detik? No problem. Pengamat internasional sepakat. Level keberanian dan insting tajam Veda ini very Marquez. Bedanya, Veda adaptasi teknik Marquez yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Hasilnya, kombinasi unik yang bikin lawan-lawannya was-was. Mental Veda, gila, melampaui batas normal pembalap debutan. Dia nggak cuma punya talenta, tapi nyali yang bisa mendobrak batas. Buktinya, dia berani ambil resiko tinggi demi posisi terbaik. Ini pesan buat semua rider. Mau bersaing di depan, talent aja nggak cukup. Butuh keberanian yang, agak tidak waras. Dan Veda punya itu. Sejak podium di Brazil, sorotan internasional makin menghangat. Akun media sosial Prancis dan Spanyol rame bahas Veda. Pengamat Prancis bilang apa? Pembalap Indonesia pertama yang raih podium GP di penampilan keduanya, usia 17 tahun. Mereka sebut dia calon bintang besar. Pengamat Spanyol udah suka gaya balapnya sejak Red Bull Rookies Cup. Tapi performa Moto3 kali ini di luar ekspektasi. Feedback screenshot Prancis dan Spanyol. Ini bukan lagi soal bangga-banggaan lokal. Dunia internasional sudah memasang mata. Masih kurang? Veda juga pecah rekor kecepatan maksimal berkali-kali. Brazil, rekor kecepatan kedua. Amerika, tercepat di FP2. Puncaknya di Jerez Spanyol, rekor kecepatan sepanjang masa kelas Moto3 di sirkuit tersebut. Bandingkan dengan rekan setimnya, Zen Mitani, yang pakai motor sama persis. Mitani belum pernah sekalipun cetak rekor kayak Veda. Artinya, ini bukan soal mesin kencang. Ini soal skill kontrol aerodinamika yang melampaui standar pembalap baru. Jadi, apakah bandingkan Veda dengan Marquez terlalu dini? Mungkin. Tapi kemiripan agresivitas dan mental bertarung sudah cukup bikin pengamat waspada. Kalau konsistensi ini terjaga, plus risiko diminimize di momen krusial, bukan tidak mungkin Veda menembus level elit dunia dalam beberapa musim. Ini bukan lagi soal potensi semata. Ini soal seberapa jauh Veda mengubah sorotan jadi sejarah nyata. Komen di bawah. Menurut kamu, berapa lama lagi sampai Veda jadi juara dunia? Subscribe dan share kalau kamu bangga ada pembalap Indonesia yang ditakuti dunia. Indonesia Api. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Keberanian Veda dalam mengambil keputusan krusial di atas lintasan, momen-momen di mana sepersekian detik bisa bedakan antara podium dan kecelakaan, seringkali membuat para penonton, termasuk saya sendiri, menahan napas. Literal, napas terhenti, jantung berdetak kencang, tangan berkeringat. Banyak pengamat motor internasional yang sepakat, dan ini konsensus yang langka dalam dunia yang penuh debat, bahwa level keberanian dan insting tajam Veda ini memang sangat mirip dengan gaya Marc Marquez di masa-masa awal karirnya. Bukan cuma fans Indonesia yang bilang, tapi pengamat berat dari berbagai negara. Tapi mari kita jujur dan fair. Jika dibedah secara teknis, gaya balap Veda tidak identik persis 100% dengan Marquez. Gak mungkin juga kan, setiap rider punya DNA unik sendiri. Tapi sebagai seorang pengamat yang sudah lama melihat perkembangan talenta-talenta muda, Veda terbukti punya mental dan nyali yang jauh melampaui batas normal untuk ukuran seorang pembalap debutan. Ingat, ini baru musim pertamanya di level tertinggi dunia. Biasanya pembalap newbie itu main aman,
pelan-pelan, adaptasi dulu, takut crash. Tapi Veda tidak sama sekali. Ia tidak pernah ragu untuk melakukan overtake di celah yang sangat sempit. Celah yang pembalap lain lihat dan mikir, nggak mungkin. Tapi Veda lihat dan gas. Atau mengambil keputusan ekstrim dalam sepersekian detik saat masuk tikungan dengan kecepatan yang bikin jantung berhenti. Insting tajam inilah yang membuat Veda sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Bayangkan kamu jadi pembalap lain di grid. Kamu lihat spion, ada Veda di belakang. Apa yang kamu rasakan? Was-was. Karena kamu tahu dalam sekejap dia bisa muncul di sampingmu dari arah yang gak kamu duga dengan kecepatan yang gak masuk akal. Itu psikologis yang menghancurkan mental lawan. Veda berani mengambil risiko tinggi demi mendapatkan posisi terbaik di depan. Dia membuktikan bahwa untuk bisa bersaing di barisan depan Moto3, yang notabene kelas paling kompetitif dan tidak terduga di ajang Grand Prix, talenta saja tidak cukup. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang makin bikin bangga sebagai orang Indonesia. Sorotan dari pengamat internasional bukan lagi sekedar mention selewat. Sejak keberhasilan merebut podium di seri Brazil kemarin, podium yang diraih dengan cara yang dramatis dan penuh tekanan, sorotan tajam dari benua internasional tidak pernah lepas dari sosok Veda Ega Pratama. Publik internasional mulai mengamati kiprahnya dengan sangat serius di setiap balapan. Mereka nggak cuma lihat highlight, tapi analisis full race-nya. Menjelang seri balapan di sirkuit Le Mans, banyak akun media sosial berbahasa Prancis dan Spanyol yang notabene adalah negara dengan tradisi balap motor terkuat di dunia yang secara khusus ikut menyoroti potensinya. Bukan cuma 1-2 akun, tapi banyak. Komunitas balap Eropa yang biasanya skeptis terhadap rider dari Asia, terutama yang bukan dari Jepang, mulai berubah pikiran. Pengamat dari Prancis, negara dengan sejarah Grand Prix yang kaya dan standar tinggi, terang-terangan memuji Veda sebagai pembalap Indonesia pertama yang sukses meraih podium Grand Prix hanya pada penampilan keduanya di usia 17 tahun. Ingat, ini debut musim pertamanya loh. Mereka menyebut Veda sebagai calon bintang besar yang harus diwaspadai. Mengingat Indonesia memiliki basis penggemar MotoGP terbesar di dunia. Mereka ngelihat potensi pasar sih, tapi juga ngelihat potensi talenta yang real. Pujian serupa juga datang dari pengamat Spanyol, negara yang melahirkan Marquez, Lorenzo, dan banyak legenda lainnya, yang standar kehebatan pembalapnya sangat tinggi. Mereka mengaku sudah sangat menyukai gaya balap Veda sejak ia masih berlaga di ajang Red Bull Rookies Cup tahun lalu. Jadi ini bukan love at first sight, tapi mereka sudah monitoring dari lama. Namun, mereka dibuat terkejut. Dan ini kata mereka sendiri, bahwa performa di Moto3 musim ini ternyata jauh lebih baik dari yang mereka perkirakan. Ekspektasi mereka sudah tinggi, tapi Veda melampaui ekspektasi itu. Pengamat Spanyol menyebut aksi Veda sangat nikmat untuk ditonton. Ini pujian estetika tingkat tinggi dalam bahasa mereka. Dan diyakini akan terus menjadi bahan pembicaraan hangat di pedok dan media internasional. Berbagai pujian dari luar negeri ini membuktikan bahwa kehadiran Veda di Le Mans nanti tidak hanya ditunggu oleh fans tanah air, tapi juga dinantikan oleh komunitas balap internasional. Mereka pengen lihat, apakah ini cuma flash in the pan, ataukah beneran the next big thing. Dan masih ada lagi yang bikin kaget. Selain manuver berani yang sudah jadi trademarknya, Veda juga punya keistimewaan luar biasa dalam hal memacu motor hingga batas maksimal yang seharusnya nggak mungkin dicapai oleh pembalap pada level pengalamannya. Hal ini dibuktikan dari catatannya yang hampir selalu, dan saya tekankan, halau selalu, menembus rekor kecepatan maksimal atau top speed di berbagai seri balapan. Sebagai contoh yang konkret dan terukur, pada balapan di Brazil yang lalu, Veda sukses mencetak rekor kecepatan maksimal di urutan kedua. Kedua tercepat seluruh grid. Pembalap debutan, second fastest top speed. Gila nggak tuh? Kemudian, pada seri Kota Amerika,
Ia sukses menjadi yang tercepat pertama di sesi latihan bebas kedua. Meski di seri tersebut, sayangnya Veda gagal finish karena crash. Ya, risiko dari gaya agresif memang begitu. Tapi catatan kecepatannya sudah terukir dan mencuri perhatian. Puncaknya, dan ini yang paling gila, terjadi di Jerez Spanyol, sirkuit yang teknis dan kompleks, di mana Veda justru berhasil mencatatkan rekor kecepatan maksimal sepanjang masa kelas Moto3 di sirkuit tersebut. Rekor sepanjang sejarah, bukan cuma rekor musim ini atau rekor rookie, tapi sepanjang masa. Ini berarti dia lebih cepat dari semua legenda Moto3 yang pernah ada di sirkuit itu. Memang benar, rekor kecepatan maksimal bukanlah satu-satunya faktor penentu untuk memenangkan balapan. Banyak pembalap yang kencang tapi nggak pernah menang karena nggak bisa manage race, nggak bisa bertahan, atau konsistennya kurang. Namun, data tersebut menjadi bukti tak terbantahkan soal kualitas fundamental Veda. Jika kita membandingkannya dengan rekan satu timnya, Zen Mithani, yang menggunakan spesifikasi motor kurang lebih sama persis. Bedanya mungkin cuma setting detail. Mithani terbukti belum pernah sekalipun mencetak rekor kecepatan maksimal seperti Veda. Fakta ini menegaskan bahwa rekor kecepatan tersebut bukan semata-mata hanya karena mesin motor yang kencang. Karena kalau begitu, Mithani juga harusnya bisa. But juga karena keahlian Veda dalam eksekusi. Kemampuannya dalam mengendalikan aerodinamika motor, positioning bodi yang optimal, menemukan slipstream yang tepat, dan berani mengambil risiko di straight, ini semua benar-benar melampaui standar kenormalan untuk pembalap baru. Veda adalah ancaman serius yang kualitasnya tidak bisa diremehkan lagi oleh siapapun. Dengan kombinasi sempurna antara keberanian ekstrim yang bikin jantung berhenti, insting balap yang tajam seperti predator, dan kemampuan memaksimalkan kecepatan motor hingga batas yang bahkan tim engineer pikir mustahil, Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekedar talenta muda dari asta biasa, tetapi sudah menjadi salah satu nama yang mulai diperhitungkan serius di panggung Moto3 dunia. Perbandingan dengan Marc Marquez mungkin masih terlalu dini jika dilihat dari sisi pengalaman dan pencapaian yang masih perlu waktu untuk dibangun. Namun kemiripan karakter dalam hal agresivitas, mental bertarung di lintasan, dan kemampuan membuat keputusan kritis dalam tekanan sudah cukup menjadi alasan mengapa banyak pengamat mulai menaruh perhatian khusus padanya. Jika konsistensi ini terus terjaga, dan ini tantangan terbesarnya, ditambah kemampuan untuk terus meminimalkan risiko di momen-momen krusial tanpa kehilangan kecepatan, bukan tidak mungkin Veda akan benar-benar menembus level elit kejuaraan dunia dalam beberapa musim ke depan. Bukan mimpi lagi, tapi realita yang sedang dibentuk. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Bukan lagi sekedar soal potensi yang menjanjikan, tetapi tentang seberapa jauh Veda mampu mengubah sorotan dan ekspektasi ini menjadi sejarah nyata di lintasan balap dunia. Apakah dia akan menjadi juara dunia pertama Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu yang pasti, perjalanan baru saja dimulai. Dan kita semua adalah saksi sejarah. Kalau kamu sampai di titik ini dan masih napas normal, kamu pasti nggak nonton dengan perasaan. Komentar di bawah. Menurut kamu, berapa lama lagi sampai Veda angkat trofi juara dunia? Like video ini kalau kamu bangga jadi orang Indonesia. Share ke teman-teman penggemar MotoGP. Dan subscribe karena kita akan terus update perkembangan Veda dan berita MotoGP terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.